Fungsi kuadrat bagian 3. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang konsep fungsi kuadrat, sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menyusun fungsi kuadrat. Oke, yang pertama, jika diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan grafik itu ada sumbu Y memotong sumbu X di A. Titik A 1,0 dan titik B 4,0, kemudian memotong sumbu Y di C 0,-4. Misalkan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan A dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Karena memotong sumbu X di A 1,0 dan B 4,0, maka didapatkan untuk X1-nya 1 dan X2-nya 4. Kita tuliskan nilai X1 pada titik A dan nilai X2 pada titik B ke dalam fungsi kuadrat. Sehingga dapat dituliskan menjadi A dikali X dikurang 1 dikali X dikurang 4. Karena memotong sumbu Y di C 0,-4, maka diperoleh F0 sama dengan -4. -4-nya itu Y, 0-nya itu X. Karena Fx sama dengan Y, kita ganti nilai X dan Y-nya itu dengan 0 dan -4. Maka F0 sama dengan A, X-nya itu 0, X1-nya 1. Kemudian X-nya 0, X2-nya 4. Kita kalikan 0 dikurang 1, -1, 0 dikurang 4, -4. Jadi -4 dikali -1 itu 4 dikali A, 4A sama dengan -4. Jadi -4 dibagi 4 sama dengan -1. Diperoleh A-nya -1. Karena A-nya sudah ketahuan, maka tinggal kita masukkan ke rumus fungsi yang tadi. Maka fungsi kuadratnya yaitu X sama dengan AA-nya itu -1 dikali X dikurang 1. Satunya itu dari X1 dikali X dikurang 4. 4-nya itu dari X2. Jadi kita gunakan kali pelangi X kali X, X kuadrat, X dikali -4, -4X, -1 dikali X, -X, -1 dikali -4, positif 4. Kemudian -4X dikurang X menjadi -5X. Nah, dari hasil X kuadrat dikurang 5X ditambah 4, kita kalikan dengan -1. Maka Fx-nya menjadi -X kuadrat ditambah 5X dikurang 4. Jadi grafik gambar tersebut memiliki fungsi kuadratnya yaitu -X kuadrat ditambah 5X dikurang 4. Yang kedua, jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak. Perhatikan gambar itu, grafiknya memotong sumbu X di titik A -1,0 dan titik puncak B 1,4. Kan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Berdasarkan grafik di samping diperoleh sumbu simetri X sama dengan 1. Kenapa 1? Ingat, titik puncak itu merupakan gabungan antara sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetrinya itu X dan nilai optimum Y. Jadi untuk mendapatkan titik potong di sumbu X yang lainnya, kita daksikan atau mencerminkan titik A terhadap sumbu simetri X sama dengan 1. Jadi setelah dicerminkan, maka akan didapatkan titik C, yaitu di titik 3,0. Fungsi kuadratnya dinyatakan dengan fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. X1-nya -1, berarti -1 dikali negatif jadi positif, jadi 1. Kemudian X2-nya 3. Karena titik puncak berada di B 1,4, maka diperoleh F1 sama dengan 4.
satunya itu X, 4-nya itu Y. Sehingga F1 sama dengan K-nya itu yang akan kita cari dikali 1, satunya itu X, ditambah 1 itu X1, dikali 1X, satunya itu X, dikurang 3, 3-nya itu X2 sama dengan 4, 4-nya itu Y. Jadi 1 tambah 1, 2, dikali 1 dikurang 3, negatif 2, 2 dikali negatif 2, negatif 4, negatif 4 dikali A, negatif 4A. Jadi A sama dengan 4 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 1. Diperoleh nilai A sama dengan negatif 1. Kemudian kita masukkan nilai A-nya ke fungsi kuadrat sebelumnya, yaitu fx sama dengan A-nya negatif 1 dikali X ditambah 1 dikali X dikurang 3. Kita pakai perkalian pelangi, X dikali X, X kuadrat, X dikali negatif 3, negatif 3X, 1 dikali X sama dengan X, 1 dikali negatif 3, negatif 3. Kemudian negatif 3X ditambah X menjadi negatif 2X. Nah, X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 kita kalikan dengan negatif 1 menjadi negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Jadi fungsi kuadrat grafik tersebut yaitu fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Yang ketiga, jika diketahui titik potong, sumbu Y dan titik puncak. Perhatikan gambarnya, dapat kurva yang memotong sumbu Y di titik A 0,-2 dan titik puncak B 1,-5. Misalkan fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Diperoleh sumbu simetri X sama dengan 1. Ingat sebelumnya titik puncak itu merupakan penggabungan antara sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, berdasarkan sifat simetri, jika titik A 0,-2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, maka akan diperoleh titik koordinat C 2,-2. Jadi fungsi kuadrat melalui 3 titik koordinat yaitu di titik A 0,-2, titik B 1,-5 dan titik C 2,-2. Kemudian substitusikan nilai X dan Y dari ketiga titik koordinat itu ke dalam rumus fungsi kuadrat. Sehingga untuk A 0,-2 akan diperoleh, kita ganti X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan negatif 2, maka A kali 0 kuadrat itu 0 dikali 0, 0, B dikali 0, 0, C itu yang kita cari sama dengan negatif 2, jadi C sama dengan negatif 2. Kemudian untuk B 1,-5, kita ganti X dengan 1 dan Y nya dengan negatif 5, maka 1 dikuadratkan menjadi 1 dikali A jadi A, B dikali 1 B, C nya karena sudah didapatkan tadi yaitu negatif 2, kita pindahkan yang C nya negatif 2 ke ruas kanan menjadi positif tandanya, jadi negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Jadi A sama dengan negatif 3 dikurang B, kita buat itu menjadi persamaan 1. Kemudian untuk C 2,-2 kita ganti X nya dengan 2 dan Y nya dengan negatif 2, sehingga 2 kuadrat yaitu 4 dikali A 4A, B dikali 2 2B ditambah C nya negatif 2 sama dengan negatif 2. C nya kita pindah ke ruas kanan sehingga tandanya berubah menjadi positif, jadi negatif 2 ditambah 2 0, 4A ditambah 2B sama dengan 0, kita buat itu menjadi persamaan 2. Lalu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2 nya yaitu 4A ditambah 2B sama dengan 0. A nya kita masukkan dengan persamaan 1 yaitu negatif 3 dikurang B, 4 dikali negatif 3 negatif 12, 4 dikali negatif B negatif 4B,
ditambah 2B sama dengan 0. Negatif 12 nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi berubah tandanya menjadi positif. Negatif 4B ditambah 2B, negatif 2B. Jadi B nya sama dengan 12 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 6. Kemudian kita substitusikan nilai B nya ke persamaan 1, dimana A sama dengan negatif 3 dikurang B. B nya itu negatif 6. Negatif dikali negatif positif, jadi negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3. Karena nilai A, B, dan C sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A nya 3, B nya negatif 6, dan C nya negatif 2. Jadi fungsi kuadrat itu pada gambar tersebut yaitu Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 6X dikurang 2. Kemudian yang keempat, jika diketahui titik puncak dan sebuah titik sembarang. Rumus fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan A dikali X dikurang P kuadrat ditambah Q dengan A anggota bilangan real. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang titik puncaknya di A 2,1 dan melalui titik B 4,5. Titik puncak A sama dengan P, Q sama dengan 2,1. P nya itu 2 dan Q nya 1. Kemudian titik sembarang B, X, Y. X nya itu 4 dan Y nya itu 5. Kita substitusikan nilai-nilai itu ke dalam rumus fungsi kuadrat yang ada di atas. Y nya itu 5 sama dengan A, nilai A yang akan kita cari, dikali dalam kurung X nya itu 4, P nya 2, kurung dikuadratkan ditambah Q nya itu 1. 4 dikurang 2, 2 dikuadratkan jadi 4. 4 dikali A, 4A ditambah 1. Kita pindah ruaskan semuanya sehingga 4A nya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan yang konstantanya di sebelah kanan. Jadi 4A sama dengan 4. A sama dengan 4 dibagi 4 yaitu 1. Karena nilai A sudah didapatkan, maka kita masukkan ke rumus fungsi kuadrat yang tadi, sehingga diperoleh Y sama dengan A nya 1 dikali X dikurang 2 kuadratkan ditambah Q nya 1. Nah, ini jika suatu bilangan dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan menjadi bilangan itu sendiri. Dengan menggunakan perkalian pelangi, maka X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali negatif 2 sama dengan negatif 2X, negatif 2 dikali X, negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Ditambah 1 itu Q. Jadi negatif 2X dikurang 2X itu negatif 4X, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi Y nya sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Maka fungsi kuadrat dari grafik tersebut yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 5. Yang kelima, jika diketahui titik potong menyinggung sumbu X dan sebuah titik sembarang yang dilalui grafik fungsi kuadrat. Rumus fungsinya yaitu Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 dengan A anggota bilangan real. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya menyinggung sumbu X di titik A 1,0 dan melalui titik B 2, negatif 2. Karena fungsinya menyinggung sumbu X, maka X1 sama dengan X2 sama dengan 1. Kenapa X1 sama dengan X2? Karena dia menyinggung. Ingat pada sebelumnya, kalau dia menyinggung itu sama aja kayak D nya sama dengan 0, nilai diskriminan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti dia sama, akar-akarnya itu sama. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai itu ke rumus fungsinya yang di atas. Y nya sama dengan negatif 2, A nya yang ditanyakan, X nya 2, X1 nya 1, X nya 2, X2 nya 1. 2 dikurang 1, 1, 2 dikurang 1, 1.
Jadi A dikali 1 dikali 1 sama dengan A. Jadi A sama dengan negatif fungsi kuadrat yang terbentuk yaitu Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. A nya sudah diketahui yaitu negatif 2, X1 nya 1, X2 nya 1. Kita gunakan sekalian pelangi, X dikali X, X kuadrat, X dikali negatif 1, negatif X, negatif 1 dikali X, negatif X, negatif 1 dikali negatif 1, 1. Negatif X dikurang X, negatif 2. Kemudian kita kalikan semuanya itu dengan negatif 2. Jadi fungsi kuadratnya yang terbentuk yaitu Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 2. 6. Jika diketahui 3 koordinat berbeda. Perhatikan gambar itu ada 3 koordinat yang berbeda, yaitu titik A 0,-8, titik B 2,-4, dan titik C 1,-8. Misalkan fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C, atau Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C sama dengan Y. Kita masukkan semua nilai X dan Y pada setiap koordinat ke dalam fungsi kuadratnya. Untuk A 0,-8, X nya itu 0, Y nya negatif 8. X nya kita ganti dengan 0 dan Y diganti dengan 8 sehingga didapatkan C nya negatif 8. Kemudian untuk titik B 2,-4, X nya kita ganti dengan 2 dan Y nya kita ganti dengan negatif 4. 2 dikuadratkan jadi 4 dikali A 4A, B dikali 2 2B ditambah C nya kan sudah ketemu yaitu negatif 8. Kemudian negatif 8 kita pindah ruaskan ke kanan, jadi tandanya berubah menjadi positif. Negatif 4 ditambah 8, 4. Jadi 4A ditambah 2B sama dengan 4. Kita buat itu menjadi persamaan 1. Kemudian untuk titik C 1,-8, X nya kita ganti dengan 1, Y nya diganti dengan negatif 8 sehingga 1 kuadrat 1 dikali A, B dikali 1B ditambah C nya negatif 8 sama dengan negatif 8. Kita pindah ruaskan negatif 8 ke kanan, jadi positif kan. Jadi negatif 8 ditambah 8 hasilnya 0. Maka A ditambah B sama dengan 0 sehingga A sama dengan negatif B. Kita jadikan itu menjadi persamaan 2. Kemudian kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi 4A ditambah 2B sama dengan 4, A nya itu negatif B. 4 dikali negatif B, negatif 4B ditambah 2B sama dengan 4. Negatif 4B ditambah 2B yaitu negatif 2B sama dengan 4. Jadi B sama dengan 4 dibagi negatif 2 yaitu negatif 2. Kemudian kita substitusikan nilai B ke persamaan 2. Karena B nilainya negatif 2, maka A sama dengan negatif dikali negatif 2. Negatif dikali negatif positif, jadi A sama dengan 2. Kemudian kita masukkan nilai A, B, dan C yang telah kita dapatkan itu ke dalam rumus fungsi kuadrat yang tadi. Sehingga AX kuadrat, X A nya itu 2, B nya negatif 2 dan C nya negatif 8 sehingga fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 8.